Film ada perempuan muda yang lari ketakutan seperti dikejar sesuatu, tetapi dia mengatakan kepada ayahnya bahwa dia baik-baik aja. Lalu dia masuk ke rumahnya untuk mengambil kunci mobil dan pergi ke pantai. Di sana dia menelpon ayahnya dan memberitahu kalau dia mencintai ayahnya. Dia menyesal telah menjadi anak perempuan yang nakal. Namun keesokan paginya perempuan itu ditemukan meninggoy dengan keadaan yang mengenaskan. Kemudian kita beralih ke seorang cewek yang bernama J yang sedang bersantai di kolam renang. Setelah itu dia bergabung dengan saudara perempuannya yang bernama Kelly dan temannya yaitu Paul dan Yara. Paul menyukai J, tapi terlihat J bersama orang lain pergi kencan di bioskop dan orang itu bernama Hughes. Sambil menunggu antrian, J memainkan permainan dengan Hughes dan memintanya untuk menukar tempatnya dengan seseorang. Hughes memilih anak laki-laki dan mengatakan bahwa dia iri pada anak itu karena dia menjalani kehidupan yang menyenangkan. Ketika mereka sudah berada dalam bioskop, Hughes menunjuk ke perempuan yang sedang berdiri di pintu, tapi Jay tidak melihat siapapun di sana. Tiba-tiba Hughes menjadi gugup dan meninggalkan bioskop. Pada kencan berikutnya, Hughes dan Jay pergi ke tempat terpencil dan mereka mulai nyosorin bibirnya. Saat mereka kembali ke mobil, mereka pun adu mekanik asik. Dan setelah itu, Hughes mulai membius Jay agar dia pingsan. Dan saat Jay bangun, dia sudah berada di kursi roda dan badannya terikat. Lalu Hughes meminta maaf kepada Jay dan menjelaskan kepadanya bahwa ketika mereka berhubungan, dia akan menyalurkan kutukan ke tubuh Jay. Karena kutukan itu sekarang akan ada wujud mengerikan yang akan mengikuti Jay. Wujud itu bisa berbentuk siapa saja dan akan terus mengikutinya. Wujud mengerikan itu hanya bisa dilihat oleh orang yang terkena kutukan tersebut. Hughes memberitahu Jay jika segera adu mekanik dengan orang lain jika tidak ingin terbunuh. Saat mereka menjelaskan kepada Jay tentang kutukan itu, Hughes dan Jay melihat seorang wanita yang berjalan ke arah mereka tanpa memakai sehelai armor pun. Hughes mengantar Jay pulang karena dia bingung dengan situasinya. Akhirnya dia memberitahu polisi tentang Hughes dan wanita itu. Polisi mencari Hughes tetapi tidak menemukannya. Setelah selesai dengan urusan polisi, Jay memeriksa serabi lempitnya untuk memastikan dia baik-baik saja. Suatu hari di sekolah, Jay melihat seorang wanita tua dengan baju rumah sakit berjalan ke arahnya. Karena takut Jay meninggalkan kelasnya, tetapi wanita tua itu tetap mengikutinya. Dan ternyata hanya Jay yang bisa melihat wanita itu. Dan sebelum wanita tua itu menangkapnya, Jay kabur ke tempat kerja Paul dan Kelly untuk memberitahu mereka tentang kejadian mengerikan tersebut. Karena Paul ingin membuat Jay menyukainya, dia menawarkan Jay untuk menginap bersama. Malam itu Jay, Kelly, Yara, dan Paul bermalam di rumah Jay. Malamnya Jay dan Paul menonton TV bersama. Saat mereka ngobrol, mereka mendengar ada seseorang yang memecahkan jendela dapur. Saat Paul memeriksanya, dia tidak menemukan siapapun di dapur. Lalu saat Jay pergi memeriksa, dia melihat ada wanita yang sedang pipis dengan mata gelap berjalan ke arahnya. Karena takut, Jay langsung berlari ke ruangan Paul. Paul dan Kelly melihat itu bingung dan mengira Jay sedang berhalusinasi. Saat mereka mencoba menghibur Jay, Jay mengetuk pintu dan ketika Kelly membukakan pintu, Jay langsung lari karena hanya dia yang melihat seorang pria jangkung dengan mata gelap memasuki kamar mereka. Jay berlari ke taman yang ada di dekat situ dan mencoba untuk mencerna apa yang baru saja dia lihat. Saat Paul, Kelly, dan Yara mengejarnya, mereka melihat tetangga mereka yang bernama Greg datang dan menawarkan bantuan dengan memberi tumpangan. Jay sangat ingin bertanya kepada Hughes dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang dia alami. Akhirnya mereka pun datang ke rumah Hughes dan setelah mereka tiba di sana, rumah Hughes sepertinya sudah lama ditinggalkan. Saat memeriksa majalah, Paul menemukan foto Hughes dan wanita yang mati di awal film tadi. Dan Jay mengenakan jaket itu yang berasal dari SMA Lawson. Jay dan Greg pergi ke sekolah untuk mencari alamat asli Hughes. Lalu mereka mendapatkan fakta bahwa nama asli Hughes adalah Jeff Raymond. Dan mereka langsung pergi ke alamat aslinya. Dan saat sampai, ibu Jeff membukakan pintu. Dan Jay menyadari bahwa wanita tanpa helai kain yang dia lihat datang sebelumnya adalah wujud mengerikan dalam bentuk ibu Jeff. Jeff bilang pada Jay bahwa dia perlu adu mekanik dengan orang lain untuk meneruskan kutukan itu kepada mereka. Karena tidak puas dengan penjelasan Jeff, akhirnya mereka pergi ke danau agar bisa healing dan bisa merencanakan apa yang akan terjadi selanjutnya. Jeff memutuskan untuk belajar cara menggunakan pistol agar dia bisa melindungi dirinya sendiri. Saat mereka bersantai di dekat danau, wujud jahat itu mengambil bentuk Yara dan menjambak rambut Jay.
Paul pun menyerangnya, tetapi dia malah terpesona melihat wujud itu. Akhirnya Jay berhasil melarikan diri dan mengambil pistol. Setelah menembak wujud itu beberapa kali, dia tetap hidup, lalu wujud itu mengambil bentuk seorang pria tinggi dan mendobrak pintu. Kemudian mengambil bentuk seorang anak laki-laki yang tinggal di sebelah rumah Jay. Jay berlari ke mobil Greg dan pergi, tapi sayang dia menabrak sawah jagung. Karena tangannya patah, Jay dirawat di rumah sakit. Dia merasa takut dengan hidupnya saat ini dan memutuskan untuk memberikan kutukan itu kepada Greg. Dan akhirnya mereka beradu mekanik di sana, berharap bisa menyingkirkan kutukan tersebut. Paul yang melihat Jay dan Greg langsung patah hati. Beberapa hari kemudian, Jay keluar dari rumah sakit dan kembali ke rumah. Malam harinya, Jay melihat keluar jendela dan melihat Greg berjalan menuju rumahnya. Dia pun memecahkan jendela dan memasuki rumah. Jay menyadari bahwa wujud menyeramkan itu telah mengambil bentuk Greg. Dia berlari ke rumah Greg dan memperingatkan Greg, dan dia menyadari wujud mengerikan itu dalam bentuk ibunya Greg. Setelah Greg membuka pintu itu terlempar dan membuat Greg mati. Jay yang menyadari bahwa kutukan itu kembali ke dirinya langsung melihat wujud mengerikan itu. Jay langsung melarikan diri dan pergi ke hutan dan bermalam di sana sendirian. Keesokan paginya, Jay bangun di dekat pantai dan melihat 3 pria yang sedang bersantai di perahu di tengah laut. Dengan cepat Jay melepas pakaiannya dan masuk ke air, berharap bisa menularkan kutukan kepada mereka. Setelah itu Jay kembali ke rumah untuk beristirahat. Paul ingin beradu mekanik dengan Jay agar kutukan itu beralih ke Paul, tapi Jay menolak. Akhirnya Paul datang membawa rencana untuk membinasakan wujud mengerikan itu dan mengakhiri kutukan tersebut. Saat pergi, Jay melihat wujud itu dalam bentuk pria polosan yang menatapnya dari atap. Mereka pergi ke kolam renang terbengkalai, di mana mereka berencana untuk menjebak wujud tersebut di dalam air dan menyetrumnya. Jay masuk ke kolam renang duluan karena dia adalah umpannya, dan gak lama kemudian dia melihat wujud itu mengambil bentuk almarhumah ayahnya. Tapi bukannya memasuk kolam, ia malah melemparkan pelaratan listrik ke arah Jay dan menyetrumnya. Paul mencoba menembak wujud yang tidak terlihat itu, tapi secara tidak sengaja dia malah menembak Yara. Dia menembak wujud menyeramkan itu lagi, dan saat Kelly menutupinya dengan spray, Paul menembaknya tepat di kepalanya, yang menyebabkan dia jatuh ke kolam. Saat Jay mencoba keluar dari kolam, wujud itu menarik kakinya ke bawah air. Paul kembali mencoba menembaknya dan akhirnya terkena kepalanya lagi. Dan Jay akhirnya berhasil keluar dari sana dengan selamat. Setelah kembali ke rumah, Jay akhirnya berpacaran dengan Paul karena dia telah membantunya menyingkirkan kutukan. Kemudian Paul pergi ke kota melewati beberapa pelajar. Beberapa saat kemudian, Jay dan Paul berjalan bergandengan tangan, dan bersamaan dengan itu ada seseorang yang mengikutinya. Dan filmnya pun tamat.